Ya, siapa? Oke, Kak Olive jurusannya apa, Kak? Saya jurusannya Rencana Teknik Geomatika UGM, Pak. Eh, Pemetaan. Sekarang udah bekerja sebagai... Betul. Saat ini saya bekerja di Badan Informasi Geospasial untuk menyediakan peta dasar, di mana peta dasar ini menjadi acuan untuk berbagai kementerian seperti untuk sertifikat tanah dan perencanaan tata ruang di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, Pak. eh Berarti Kementerian Pertanian. Bukan, Bapak. Jadi ada badan sendiri, lembaga pusat, memang dia menyediakan kalau kita sebut peta rupa bumi Indonesia. Ini yang kami melayani seperti BPN, melayani PUPR, KKP, dan banyak kementerian yang membutuhkan peta di Indonesia ini. Oke, baik. Baik, kita coba ya. Oke. Problem yang diangkat apa? Problem yang saya angkat saat ini, ketersediaan peta di Indonesia itu baru 2,57%, itu pun belum terintegrasi antara darat dan laut. Akibatnya banyak konflik tutupan lahan di pesisir. Contohnya kemarin kita tahu ada kasus pagar laut yang membuat nelayan kita tidak bisa berlayar sampai 10 bulan lebih. Padahal kalau kita punya peta terintegrasi antara darat dan laut ini Pak, nanti Indonesia itu bisa punya potensi seperti Singapura bisa maju karena kita sama-sama mengelola Selat Malaka dan bahkan punya dua jalur alur alur laut kepulauan Indonesia lainnya. Nah, dari situ karena BIG ini kan penyedia peta dan sedang melaksanakan program strategis tersebut, tetapi membutuhkan sumber daya manusia yang ahli. Nah, untuk mengisi peran tersebut, saya ingin mendalami integrasi data di Magister Geomatika UGM agar nantinya peta itu tidak hanya sebagai ada penunjuk lokasi saja, tetapi menjadi enabler untuk ekonomi maritim ke depannya, Pak. Oh, menarik, Kak. Hmm, Oke, baik, kita coba ya. Oke. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulif Fatus Sadiah, biasa dipanggil Ulif. Saat ini saya bekerja di Badan Informasi Geospasial yang menyediakan peta dasar di mana peta dasar ini menjadi acuan untuk berbagai kementerian seperti Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikat tanah, kemudian perencanaan IKN, pemetaan pasca bencana, dan juga untuk berbagai perencanaan kawasan khusus di Indonesia yang digunakan kementerian lain. Nah, di tahun ke-9 saya bekerja ini, saya ingin mengambil studi Magister Teknik Geomatika UGM agar nantinya dapat memperdalam keilmuan untuk mengintegrasikan peta dan bisa memberikan kontribusi di bidang prioritas maritim, Bapak. Oh, baik. Kenapa Anda harus lanjut studi? Baik. Saya ingin melanjutkan studi karena saya ingin membangun infrastruktur data spasial laut untuk Indonesia ke depannya yang saat ini belum ada. Ini merupakan hal penting karena saat ini Indonesia baru memiliki 2,5% peta dasar dari seluruh wilayah Indonesia dan itu pun belum terintegrasi antara darat dan laut. Hal ini membuat beberapa tumpang tindih yang ada di pesisir, seperti kita tahu ada kasus pagar laut, dan ini membuat nelayan kita tidak bisa berlayar 10 bulan lebih, dan masih banyak kasus lainnya tentunya. Nah, padahal jika Indonesia itu punya peta dasar terintegrasi, kita punya potensi untuk maju seperti Singapura, karena Indonesia dan Singapura sama-sama mengelola Selat Malaka, bahkan punya dua jalur alur laut kepulauan Indonesia lainnya. Nah, untuk itu, saat ini memang BIG sedang melaksanakan program strategis nasional menyediakan peta dasar tersebut. Tetapi memang membutuhkan langkah strategis dan saya ingin memperdalam keilmuan di Magister Geomatika UGM agar nanti dapat berkontribusi menjadikan peta bukan sekedar ada tetapi menjadi pengungkit untuk ekonomi maritim. Oke, baik. Eh, Emang skill apa yang dibutuhkan sehingga Anda harus studi lanjut? Apakah itu nggak cukup pakai training kayak gitu? Baik, Bapak. Sebenarnya sebelumnya saya
memang sudah pengalaman untuk mengintegrasikan data kalau kita tahu ada program kebijakan satu peta. Itu menjadi modal dasar. Yang kedua, memang saya sudah pernah mencoba mengikuti pelatihan seperti bahasa pemrograman, AI, dan juga database dan sebagainya. Dan sampai saat ini memang saya belum dapat mengintegrasikan data tersebut. Karena untuk menyatukan atau mengintegrasikan data yang ada di laut dan darat ini membutuhkan pendalaman keilmuan yang komprehensif. Pelatihan itu sendiri hanya berhasil untuk satu software, untuk satu project. Sementara ketika kuliah nantinya, saya dapat memperdalam keilmuan khususnya bagaimana membuat database, membangun infrastruktur, mengestimasi data, kemudian sampai membuat visualisasi, membuat rules, logis dari logika atau bagaimana agar terstruktur. Saya ingin membuat satu database itu bisa dipakai semua user dan bisa menjamin keamanan data setiap user. Dan ini membutuhkan bimbingan dari para pakar yang ada di Magister Geomatika UGM. Selain itu, hasil dari kajian dan penelitian nantinya akan perlu divalidasi secara ilmiah oleh pakar sehingga dapat diimplementasi. Tiga alasan ini yang membuat memang saya harus melanjutkan studi di S2, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Anda rencana ingin studi di UGM. Kenapa memilih UGM bukan universitas lain? Baik, terima kasih, Pak. Saya memilih Universitas UGM, khususnya jurusan Geomatika, karena di sana ada penjurusan khusus yaitu Geoinformatika. Nah, di penjurusan ini kurikulumnya benar-benar dari semester 1 saya sudah mendapatkan mata kuliah infrastruktur data spasial. Ini menjadi dasar teori penting. Kemudian saya udah mulai mendapatkan materi tentang estimasi dan analisis data sehingga dari semester 1 saya bisa mempersiapkan data, membuat standarisasi data yang ini akan dibutuhkan nanti di BIG, terutama karena penyediaan datanya nanti sangat besar. Nah, selain itu, masih banyak mata kuliah lain dari mengestimasi data, kemudian eh, meng- tentang sistem referensi untuk mengintegrasi dan komputasional, memperhitungkan secara matematis agar mendapatkan ketelitian antara darat dan laut ini setara dan sampai di publikasi atau geovisualisasi. Kurikulum yang ada di sana itu sudah sangat komplit dan memang sudah terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saya di BIG. Yang kedua, adanya profesor yang memang ahli di bidang tersebut yaitu Profesor Trias Aditya. Beliau sudah memiliki pengalaman penelitian terkait hal serupa dan memang punya keahlian di bidang itu. Salah satu penelitian beliau adalah mengintegrasi permodelan laut dan juga darat dan analisa lebih lanjut. Sudah membimbing dari S1 sampai S3 mengenai tema yang sama. Selain itu juga di UGM ini memiliki jaringan yang luas, seringkali mengadakan penelitian bersama dan mengikuti event-event internasional dan di sana ada komunitas Geo AI di mana nantinya saya bisa mengeksplor inovasi-inovasi lain terutama untuk maritim Indonesia. Oke, oke, secara informasi udah lengkap, Kak. Paling nanti lebih kepada teknik menjawabnya aja yang akan di-challenge. Misalnya kayak contoh kayak gini. Apakah Anda menghafal kayak gitu? Kalau kayak gitu jawabannya gimana, Kak? Eh, Saya mempersiapkan sebelum wawancara ini, Pak, saya mempersiapkan dengan membuat poin-poin dan memang mohon maaf kalau memang terasa seperti membaca, tapi jujur saya tidak membaca, hanya saja mungkin cara menyampaikan saya yang kurang terbiasa, Bapak. Oke, baik. Nanti kayak gini kalimatnya kurang lebih ya. Mm-mm. Betul Bapak dan Ibu, yang saya lakukan adalah saya mengingat, belajar, kayak itu, mempersiapkan proses wawancara ini dengan baik. Karena apa yang saya upayakan atau yang saya perjuangkan itu adalah memiliki urgensi yang sangat signifikan
bukan hanya untuk karir saya ke depan, tapi untuk juga Indonesia, terutama di bidang geospasial dan maritim kayak gitu. Hmm. Nah, setelah itu baru kakak bilang, eh, dalam proses itu saya udah membuat poin-poin apa aja yang akan saya jelaskan, apa aja urgensinya kayak gitu. Cuman kayak gitu, style penyampaian saya seperti ini. Mungkin itu terdengar seperti membaca, tapi sebenarnya saya nggak membaca Bapak dan Ibu. Saya menjawab dengan apa adanya yang berdasarkan apa yang udah saya tulis dan saya ketahui. eh, Tidak ada proses membaca dalam posisi ini. Seperti demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk konfirmasinya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Ah, Oh, oke, oke. ah. Soalnya ada beberapa kasus yang akan di-challenge kayak karena gaya penyampaiannya itu tuh kayak membaca. Hmm. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Apa rencana, tadi kan sebenarnya kakak udah jelasin tentang rencana studi ya. Hmm. Cuman karena nanti kemungkinan akan ditanya lagi sama orang yang lain, kayak gitu. Hmm. Kakak harus jawab dengan bahasa yang berbeda. Tapi kita bisa skip. Itu Hmm. yang penting. Kalau ditanya lagi, misalkan kenapa milih UGM, kakak bilang X, Y, Z. Tapi Hmm. secara tidak langsung kakak udah jelasin step by stepnya, kurikulumnya, tahapannya, kayak gitu. Tapi ditanya Hmm. lagi tentang rencana studi, kakak harus bisa nyampein lagi, tapi dengan bahasa yang sedikit berbeda. Oke, Gimana itu? baik. Pertanyaan berikutnya. Rencananya ini studinya, apakah Anda akan menulis tesis sebagai tugas akhir atau tidak? Betul, Bapak. Memang salah satu yang menjadi syarat di Geomatika UGM harus menulis tesis. Sebagaimana yang pernah saya baca di peraturan rektor dan juga telah saya konfirmasi kepada Bapak Imade Andi Arsanya, beliau sebagai Ketua Kaprodi bahwa syarat satu lulus untuk dari UGM adalah minimal sudah menempuh 40 SKS, kemudian mm, tidak ada nilai D dan E, kemudian juga IPK minimal 3,0 dan menulis tesis dan telah dipublikasi di jurnal ilmiah minimal di Sinta 4. Seperti itu, Bapak. Dan saya melihat bahwa isu yang saya bawa ini cukup strategis, banyak dibutuhkan, sehingga saya optimis saya bisa menulis lebih untuk level publikasi nanti lebih baik. Saya target di Q2. Demikian, Bapak. Oke, good. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Eh, oke, apa yang Anda rencanakan setelah Anda lulus nanti? Baik. Setelah lulus nanti, karena memang kuliah saya ini adalah sejalan bersama dengan program strategis nasional yang ada di BIG. Ada dua hal di BIG yang saat ini sedang berjalan. Pertama adalah penyediaan peta dasar seluruh wilayah Indonesia skala besar dan ditargetkan selesai di 2029. Yang kedua, BIG sedang menyiapkan Big Computer yang kita sebut Geospatial Computing Center. Ini seperti halnya BIG membeli account Google. Nah, setelah lulus nanti, saya ingin menerapkan penelitian saya yang membahas tentang prototype de- manajemen geodatabase untuk infrastruktur data spasial laut. Jadi setelah saya lulus, tentu akan ada data yang tersedia di beberapa wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi. Nah, wilayah Sulawesi ini menjadi concern saya untuk membuat prototype. Jadi ibarat dari akun Google tadi, saya akan membuat folder. Di situ mungkin ada 5 folder. Yang pertama adalah folder data yang saya sebut sebagai data storage. Kemudian di situ ada database. Ini database rupa
Bumi Indonesia berisi tentang peta dasar. Ini yang menjadi fokus saya di jangka pendek 2028 sampai 2030. Dalam folder RBI atau peta dasar ini saya akan mengintegrasikan peta darat dan peta laut. Nantinya hasilnya akan ada di folder ini. Kemudian yang ketiga adalah folder DBMS atau Database Management System. Ini adalah hasil dari tesis saya nanti. Saya membuat workflow dan juga rules agar setiap orang itu bisa memproduksi peta, bisa mengakses satu data peta RBI tadi, mengakses bersama, mengedit bersama, tetapi memiliki akses yang berbeda-beda. Seperti halnya kita membuat PowerPoint di PPT, setiap orang itu bisa mengedit setiap slide, tetapi dia hanya bisa melihat slide di atas dan di bawahnya, jadi tidak akan ada overlap. Kira-kira seperti itu konsepnya. Kemudian yang folder keempat ini eh nah, setelah peta dasar itu nanti apa folder di peta RBI itu selesai, kemudian folder keempat ini adalah folder untuk kementerian dan lainnya. Misalnya untuk Kemenhub, data pelayaran, kemudian peta tata ruang darat yang diisi oleh pemerintah daerah, kemudian juga eh, data baterimetri atau dari Pushidrosal. Nah, yang terakhir adalah untuk publikasi online-nya. Jadi setelah folder ini lengkap, kemudian sudah ada geodatabase, area Alki 2, kemudian bisa diakses oleh berbagai kementerian, berbagai pakai, saya online-kan atau sehingga bisa diakses publik di periode jangka panjang yaitu 2020 2031 sampai 2035. Nah, inilah yang menjadi infrastruktur data spasial laut di mana mereka dapat mengakses berbagi data dan karena mengacu pada peta dasar yang sama, maka tidak akan ada kasus tumpang tindih lagi. Eh, saya akan membuat salah satu contoh peta di area Alki 2 tersebut yang sudah bertampalan antara tata ruang darat, laut, dan lalu lintas pelayaran. Ini nantinya bisa direplikasi kepada rekan-rekan dan saya membutuhkan sinergi dari teman-teman yang ada di Kementerian, Kemenhub, Pemda, kemudian eh, Kemenhub, Pemda, dan Pushidrosal. Nah, selain itu saya membutuhkan sinergi bersama tim IT BIG untuk menjamin eh, keamanan dan konektivitas juga dari teman-teman Awardi LPDP karena mereka mewakili setiap daerah dan tahu karakteristik tiap daerah seperti apa sehingga bisa memberikan evaluasi dan memperhitungkan kemanfaatan dari website atau geoportal ini. Nah, dari situ nanti saya akan menginisiasi membuat suatu policy brief sehingga database dan yang sudah ada ini bisa diajukan untuk pemerintah yaitu tahun 2034. Ini berguna sekali menjadi pertimbangan untuk penerbitan RPJMN di 2035 sampai 2039. Nah, di periode panjang jika memang ini sudah terlaksana tentunya butuh keberlanjutan untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Maka dari itu, maaf, selain itu juga ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan bernilai ekonomi, Pak. Ide yang sudah saya rancang adalah dari peta-peta dasar dan peta tematik ini bisa kita tambah analisa AI. Misalnya kita bisa mencari eh, prediksi memprediksi daerah mana yang sangat berpotensial untuk menjadi tangkapan ikan, kemudian memprediksi data pasang surut laut, geodinamika laut secara real time, sehingga kapal-kapal ini punya data yang valid, data tersebut bisa kita jual kepada industri pelayaran dan sebagainya, ini akan menjadi data penting bagi mereka. Mereka subscribe berlangganan ke kita, sehingga ini infrastruktur itu tidak akan menggunakan maaf, anggaran negara secara terus-menerus, tapi bisa mandiri, bahkan nantinya bisa
eh, nilainya itu melebihi daripada anggaran atau kita punya keuntungan. Dengan begitu nantinya kita punya data, kita tahu lokasi strategis pelabuhan, bisa memaksimalkan, mengoptimalisasi konektivitas antara darat dan laut, sehingga nilai logistik akan semakin murah karena eh, logistiknya, konektivitas laut dan darat ini semakin lancar, logistik di darat semakin murah. Selain itu, dengan membangun di area yang tepat, kita menjaga lingkungan untuk nelayan, untuk kedepannya nilai emisi kita akan rendah sebagaimana target dalam RPJMN. eh, kita mencapai net zero emission di 2045 dan PDB yang saat ini di 8,1%, kita bisa naikkan hingga 15% di 2045 atau lebih. Demikian, Bapak. Oke, baik. Oke, secara konten bagus, Kak. Cuman agak kurang padat aja sih untuk sesi Hmm. wawancara ya. Jadi kalau menurut saya, Kakak bisa coba potong beberapa poin yang terlalu detail. Hmm. Kakak fokusnya mungkin kurang lebih rumusnya tiga ini aja ya. Rumusnya Hmm. adalah posisi, action, outcome. Posisi, action, outcome. Jadi posisi kakak apa setelah lulus, Hmm. kemudian actionnya apa, outcome-nya apa. Misalkan nanti setelah lulus saya akan kembali ke geospasial kayak gitu. Di sana kakak kembali menjadi staff dan coba menerapkan ilmu yang kakak bikin, yaitu dengan membuat beberapa folder map Hmm. yang ada, yaitu folder namanya nggak usah pakai folder 1, 2, dan 3, nama foldernya aja. Oh, Eh, oke. ada nggak istilah lain dari folder yang lain ya, supaya nggak kelihatan kayak folder di Microsoft kayak gitu atau di Iya. komputer. Mungkin kakak bisa bikinnya kayak saya akan membuat, kalau mau bahasa kerennya itu saya akan membuat dataset beberapa layer. Layer pertama Hmm. 1, 2, dan layer pertama tentang apa, kedua tentang apa, dan ketiga tentang apa. Udah sampai di situ aja. Oke. Nanti di tahap berikutnya saya akan melakukan apa namanya pengembangan website sebagai salah satu database yang bisa diakses untuk Hmm. publik kayak gitu. Tujuannya adalah untuk menciptakan X, Y, dan Z kayak gitu Kak. Dan harapannya nanti untuk penyajian data kita bisa menjual data tersebut ke apa namanya ke perusahaan-perusahaan baik itu perikanan ataupun maritim kayak gitu agar mereka bisa agar kita bisa mendapatkan income yang secara terus-menerus tanpa harus bergantung kepada APBN. Hmm. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih padat aja. Iya. Oke. Untuk Kak Ulif udah oke, tinggal itu aja. eh, Lebih Latihan. concise gitu, lebih padat dalam pemilihan diksinya. Oke. Kalau dari saya sih, ada yang pengen ditanyakan dulu nggak sebelum kita closing? Ini Pak, saya masih bingung satu pertanyaan nih Pak. Kalau misalnya di awal saya katakan ini kan krusial sekali nih Mbak. Tapi kalau memang LPDP belum bisa membiayaimu sekarang, maka kamu akan seperti apa? Itu saya bingung jawabnya Pak. Ada yang bilang bahwa memang kita harus menunggu LPDP, tapi kan nggak logis. Misalnya karena ini krusial, kamu masih menunggu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba beasiswa lain, tapi seolah tidak begitu memprioritaskan LBDP. Seperti apa kita menjawabnya ya, Pak? Oke, baik. Umumnya saya selalu mengusulkan kayak gini aja sih. eh Jika apa namanya, jika belum mendapat kesempatan untuk dibiayai oleh LPDP, saya akan kembali mencoba di sesi berikutnya, kayak gitu di batch kedua. Dengan persiapan yang lebih matang. Namun saya sangat berharap kayak gitu, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, kalau ini adalah krusial. Hmm. Dan saya yakin nggak banyak kayak gitu aplikan Hmm. yang mengambil jurusan yang sejenis dan memiliki keinginan atau kontribusi yang sama dengan apa yang saya perjuangkan. Karena ini beneran niche kayak gitu. Hmm. Oleh karena itu, saya sangat berharap kayak gitu. Saya bisa dipertimbangkan di batch ini untuk diterima dan eh, dengan mempertimbangkan tentang urgensi jurusan yang saya pilih, eh, kontribusi yang udah saya lakukan, serta rencana pasca studi yang akan saya lakukan setelah saya studi nanti, kayak gitu. Oke, baik.
Oke.